Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang game teori. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim Khairuddin dengan NPM akhir 158. Dari rekan saya, Perkenalkan nama saya Tiar Mutia Rusti dengan NPM akhir 156. Perkenalkan nama saya Revali Mintawahi Devinata dengan NPM akhir 151. Perkenalkan, saya Renin Tekisya Zirulida dengan NPM akhir 146. Perkenalkan saya Melisa Rizky Anindiyasya dengan NPM akhir 171. Perkenalkan, saya Elia Krishna Brito dengan NPM akhir 147. definisi teori permainan. Teori permainan atau game teori adalah suatu interaksi antar perusahaan di mana interaksi tersebut harus strategis dan bersifat rasional untuk mempengaruhi hasil akhir. Pasti yang dimaksud interaksi strategis. Jadi, interaksi strategis artinya keputusan perusahaan satu dan keputusan perusahaan lain akan mempengaruhi hasil akhir serta perusahaan tersebut juga menyadari bahwa perusahaan lain memahami keputusan yang mereka ambil. Ketika semua perusahaan sama-sama mengerti keputusan yang akan diambil oleh setiap perusahaan, hal ini disebut interaksi yang strategis. Selanjutnya, sebuah perusahaan akan dianggap bersifat rasional apabila memiliki tujuan yang nyata untuk sebagai hasil yang mungkin dapat terjadi, serta memilih dan menerapkan strategi terbaik yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam teori permainan memiliki 3 elemen yang menjadi komponen utama. Pertama, pemain atau players, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam mengambil keputusan, misalkan perusahaan, pesaing, ataupun pihak lain. Selanjutnya, yaitu strategi, yaitu serangkaian pilihan atau langkah yang dapat diambil oleh setiap pemain untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, yaitu imbalan atau payoff, yaitu keuntungan, kerugian, ataupun dampak lain yang diterima oleh setiap pemain, atau bisa disebut juga konsekuensi dari pilihan yang dipilih. Lalu yang selanjutnya itu ada bentuk ekstensif. Nah, bentuk ekstensif adalah representasi permainan dalam teori permainan yang digunakan dengan pohon keputusan atau game tree. Nah, bentuk ini itu menekankan urutan langkah antar pemain. Jadi, siapa yang bergerak lebih dulu itu strategi yang tersedia di setiap tahap serta hasil akhirnya. Nah, representasi ini itu bisa ditunjukkan apakah keputusan dibuat dengan informasi sempurna atau tidak sempurna. Nah, bentuk ekstensif itu biasanya digunakan untuk menganalisis permainan eksensual seperti masuk keluar pasar, negosiasi, tawar-menawar, atau strategi harga dalam oligopoli. Nah, lalu ada ciri-ciri dan bentuk ekstensif. Yang pertama itu menggunakan pohon keputusan. Lalu yang kedua, keputusan itu dilakukan secara berurutan. Lalu yang ketiga itu adanya noda keputusan. Yang keempat, cabang itu melambangkan opsi strategi. Bentuk normal adalah representasi permainan dalam tabel payoff, di mana baris menunjukkan strategi dalam pemain pertama, kolom menunjukkan strategi pemain kedua, dan isi tabel payoff berisi hasil yang diperoleh. Bentuk ini dipakai untuk menganalisis keputusan simultan saat pemain memiliki strategi tanpa tahu keputusan lawan. Lalu yang selanjutnya itu ada ciri-ciri bentuk normal. Yang pertama itu disajikan dalam tabel payoff atau matriks hasil. Yang kedua, pengambilan keputusan dilakukan secara simultan. Yang ketiga, pemain itu tidak mengetahui keputusan lawan saat mengambil strategi. Yang keempat, analisis sering berhubungan dengan strategi dominan dan mass equilibrium. Lalu, ada studi kasus bentuk normal. Jadi, dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan B, itu bersaing dalam pasar oligopoli untuk menjual produk minuman ringan. Masing-masing perusahaan itu dapat memilih dua strategi penetapan harga. Yang pertama, ada harga tinggi atau high, yaitu harga per botol ditetapkan 10.000. Lalu harga rendah atau low, itu harga per botol ditetapkan sebanyak 6.000. Nah, yang pertama, itu jika kedua perusahaan pilih harga tertinggi, itu keuntungan sama-sama besar, yaitu 50% dan 50%. Lalu yang kedua, jika salah satu perusahaan menurunkan harga, yang menurunkan harga itu dapat keuntungan yang lebih persen, yaitu 70%. Sedangkan pesaingnya itu turun drastis, yaitu hanya dapat 10% keuntungannya. Lalu yang ketiga, karena ada insentif untuk turunkan harga, kedua perusahaan itu cenderung memiliki harga rendah, yaitu hasil akhirnya 30% dan 30%. Jadi perusahaan A dan B itu memiliki keuntungan yang sama, yaitu 30%. Lalu justru lebih buruk dibanting jika sama-sama bertahan di harga tinggi. Begitu.
Selanjutnya yaitu apa itu Nash equilibrium, yaitu keseimbangan. Nash merupakan salah satu konsep fundamental dalam teori permainan atau game teori yang digunakan untuk menganalisis strategi optimal dalam situasi interaksi strategis antara beberapa pelaku atau pemain ekonomi yang bersifat non-kooperatif. Dalam pembahasan mengenai teori pasar, kita mengembangkan konsep keseimbangan di mana produsen atau konsumen merasa puas dengan hasil di pasar. Pada harga dan kuantitas keseimbangan, tidak ada partisipan di pasar yang mendapat insentif untuk mengubah perilakunya. Lalu untuk studi kasusnya sendiri yaitu perusahaan X dan perusahaan Y berencana untuk melakukan kerjasama dalam mengembangkan produk baru. Namun mereka memiliki preferensi yang berbeda terkait teknologi produksi yang akan digunakan. Nah, yang pertama yaitu perusahaan X lebih menyukai teknologi otomatisasi karena dianggap lebih efisien untuk jangka panjang. Lalu yang kedua, perusahaan Y lebih menyukai teknologi ramah lingkungan karena sesuai dengan citra merek yang telah mereka bangun. Nah, meskipun masing-masing perusahaan memiliki preferensi yang berbeda, tetapi keduanya itu sepakat bahwa bekerja sama dengan teknologi yang sama akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan teknologinya masing-masing. Lalu dapat kita lihat tabel berikut, yaitu terdapat dua kemungkinan keseimbangan Nash dalam kasus ini, yaitu X otomatisasi, lalu Y otomatisasi, yaitu keduanya memiliki otomatisasi walaupun tidak sesuai preferensi Y. Hasil ini tetap lebih baik daripada berproduksi sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya yaitu X ramah lingkungan, Y ramah lingkungan. Keduanya memilih teknologi ramah lingkungan walaupun tidak sesuai dengan selera X. Hasil ini juga lebih menguntungkan dibandingkan berjalan terpisah. Selanjutnya adalah teori permainan kooperatif. Teori permainan kooperatif adalah cabang teori permainan yang berfokus pada studi tentang cara-cara mempertahankan kerja antar sesama agen yang bersedia bekerja sama. Dalam ekonomi, permainan kooperatif memungkinkan para pemain untuk bernegosiasi dan membentuk perjanjian mengikat seperti kontrak untuk merencanakan strategi bersama dan memaksimalkan keuntungan yang kolektif. Kemudian hal-hal yang menjadi landasan untuk teori permainan kooperatif yaitu yang pertama, negosiasi dan perjanjian. Hal ini dilakukan agar pelaku dapat berkomunikasi, bernegosiasi, dan membuat kesepakatan yang mengikat, misalnya kontrak, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya sehingga terjalinnya kerjasama. Selanjutnya adalah fokus pada polisi. Bagaimana agar kelompok tersebut dapat bernegosiasi, berinteraksi, berkomunikasi untuk mencapai keuntungan bersama, yang nantinya mereka juga akan membuat suatu evaluasi agar organisasi mereka bisa berkembang lebih baik. Yang ketiga, memiliki tujuan bersama. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau keberhasilan organisasi yang dibentuknya. Yang keempat, adanya transferable utility, yaitu adalah konsep dalam teori permainan kooperatif dalam ekonomi, di mana suatu permainan dapat mentransfer kepuasan atau manfaat kepada pemain lain tanpa adanya kerugian pada pemain yang mentransfer. Lalu selanjutnya, contoh kasus yang menjadi kooperatif dalam ekonomi. Yang pertama adalah kerjasama antar perusahaan, yang beberapa perusahaan itu bergabung dalam kartel untuk mengatur harga. Lalu ada aliansi bisnis, yang dimana perusahaan berbagi biaya riset agar menjadi efisien. Yang ketiga adalah kerjasama internasional, seperti negara-negara OPEC menentukan kuota produksi minyak. Teori non-kooperatif adalah teori yang mengungkapkan bahwa para pemain bertindak secara individu dan tidak membuat perjanjian yang mengikat untuk bekerja sama. Nah, contoh sederhananya itu adalah pertama, batu gunting kertas, di mana permainan setiap pemain itu memilih tindakan secara sendiri-sendiri dan hasil permainan bergantung pada pilihan masing-masing pemain. Yang kedua adalah dilema tahanan, di mana sebuah skenario itu dua pemain harus memutuskan antara bekerja sama atau mengkhianati atau tidak kooperatif untuk keuntungan pribadi. Meskipun kerjasama mungkin akan menghasilkan hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Selanjutnya adalah aplikasi praktis game teori dalam ekonomi mikro. Yang pertama adalah strategi harga. Misalnya, dalam pasar duopoli, di mana ada dua perusahaan yang dominan, setiap perusahaan itu harus mempertimbangkan bagaimana keputusan penetapan harga akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Yang kedua yaitu keputusan investasi dan masuk pasar. Perusahaan menggunakan teori permainan atau game teori untuk memutuskan apakah akan berinvestasi di pasar atau produk baru dengan mempertimbangkan kemungkinan reaksi dari pesaingnya. Yang ketiga adalah negosiasi. Dalam situasi negosiasi bisnis atau perundingan perdagangan internasional, game teori ini dapat membantu pemain untuk merencanakan strategi tawar-menawar yang optimal.
Yang keempat yaitu strategi pemasaran dan periklanan. Melalui analisis game teori, perusahaan itu dapat memprediksi respon dari pesaing dan juga bisa mengidentifikasi strategi yang paling menguntungkan dalam situasi persaingan. Selanjutnya adalah aplikasi game teori dalam ekonomi. Yang pertama yaitu Prisoner's Dilemma, di mana menunjukkan situasi dua pelaku ekonomi akan menentukan strategi optimal berdasarkan prediksi tindakan pihak lain. Yang kedua yaitu oligopoli, digunakan untuk menganalisis perilaku perusahaan dalam pasar yang didominasi oleh beberapa pemain utama, terutama dalam penetapan harga yang mempertimbangkan dari reaksi pesaing. Contohnya yaitu industri telekomunikasi di Indonesia, di mana didominasi oleh 3 perusahaan, yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan juga XL Axiata. Ketiga perusahaan ini menguasai mayoritas pangsa pasar layanan seluler di Indonesia. Karena hanya ada beberapa pemain utama, jadi setiap keputusan satu perusahaan itu, seperti penetapan harga paket data atau layanan baru, itu akan langsung mempengaruhi strategi dan reaksi pesaing lainnya. Kesimpulan, teori permainan memiliki peran penting dalam ekonomi mikro karena membantu memahami bagaimana individu atau kelompok yang mengambil keputusan yang saling bergantung satu sama lain. Melalui konsep seperti representasi normal dan ekstensif serta Nash equilibrium, teori ini menjelaskan strategi optimal dan keseimbangan dalam interaksi ekonomi. Selain itu, perbedaan antara permainan kooperatif dan non-kooperatif menunjukkan bahwa interaksi ekonomi tidak selalu bersifat kompetitif, tetapi juga dapat menghasilkan kolaborasi yang saling menguntungkan. Secara keseluruhan, teori permainan tidak hanya berguna secara konseptual dalam analisis ekonomi, tapi juga memiliki manfaat praktis dalam dunia bisnis maupun kebijakan publik, karena mampu membantu merancang strategi dan keputusan yang lebih efektif. Terima kasih telah menonton video dari kita, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.